Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Asep, apa warahmatullahi kabar? Ya, wabarakatuh. Iya, Pak Heri. Pak Asep, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Gimana kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat, Pak. Eh, Iya, iya, alhamdulillah. Bagaimana suasana hati Pak Asep sekarang? Untuk suasana, alhamdulillah ya saya itu apa ya, sedikit bahagia. Hanya saja ini saya itu ada sedikit masalah Pak itu terkait Ya, ya Pak. anak-anak di kelas gitu, Mm-mm. terkait Ya, dalam pembelajaran gitu Pak. ya. Makanya saya lihat tadi Pak Asep nyari saya terus ya. Sepertinya ada yang mau Pak Asep sampaikan ke saya. Kalau boleh tahu tentang apa nih, Pak? Begini Pak, saya merasa, murid-murid saya di sekolah itu, eee, banyak yang tidak aktif gitu Pak, dalam setiap baik itu dalam pembelajaran, kelompok, ataupun di luar kelompok, Iya, mereka itu, eee, pembelajarannya itu seperti kurang aktif Pak, gitu Pak. iya. Terus bagaimana perasaan Pak Asep melihat murid yang tidak aktif dalam belajar, Pak? Ya saya merasa, ingin rasanya gitu saya itu, melihat gitu ya, sedikit gimana ya, perasaan saya itu ingin melihat siswa-siswi atau murid-murid saya itu ya lebih aktif gitu. Karena saya rasa dengan tidak aktifnya murid-murid gitu dalam pembelajaran jadi gimana ya, tidak, efektif dan tidak bermakna gitu, Pak. Ya, berarti tidak enak ya, Pak, kalau melihat anak tidak aktif dalam Iya, tidak. pembelajaran. Kemudian apa yang ingin dicapai dalam obrolan kita kali ini, Pak Asep? Yang ingin saya capai yaitu ya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan ini, saya ingin anak-anak saya atau murid-murid saya itu ya lebih aktif Pak dalam pembelajaran, kemudian secara pemahaman mereka ya semuanya sama-sama paham gitu Pak terkait materi yang, apa, yang sedang diajarkan atau sedang dipelajari gitu Pak. Ya, jadi yang ingin Pak Asep capai adalah seluruhnya atau murid yang ada di kelas Pak Asep itu aktif dalam pembelajaran, ikut serta dalam proses Iya, KBM-nya. Jadi nanti Pak Asep iya. akan gembira saat melihat semuanya. Gitu Pak, mungkin Pak Asep ya, kayak gitu ya? Iya, Pak, iya saya ingin mereka itu, ya aktif gitu, antusias gitu dalam pembelajaran gitu. Mereka semuanya itu ya, sama-samalah gitu. Soalnya yang saya lihat sekarang ini, yang aktif itu hanya orang-orang yang itu-itu saja gitu, yang lainnya diam gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Berapa persen anak yang di kelas Pak Asep itu yang kelihatan tidak aktif, Pak? Ya sekitar, 40% Pak, yang tidak aktif gitu, yang, eee, lainnya, eee, Volume. mohon maaf apa ini, Pak? Volumenya kecil kan bisa? Udah kecil Pak Asep. Udah kecil, Ya, lanjutkan Pak. Lanjutkan. ya. Jadi berapa persen Pak Ya tadi saya dari anak? Nah, ya baru kisaran tadi, 60% lah, yang 40%-nya itu kelihatan ya, woi, tidak aktif gitu. Mereka itu hanya diam gitu dalam pembelajaran itu. Sedangkan yang lain ya, yang aktifnya itu ya sepertinya yang itu-itu saja, Pak. Seperti itu, Pak. jadi 40% yang tidak aktif, aktif 40%, yang 60% tidak aktif Pak. Iya, Ya, iya seperti baik. itu, Pak. Ya, baik. Oke, saya udah mulai nangkap tujuan tujuan obrolan. Jadi dari 60% eh, anak Pak Asep yang tidak aktif, sedangkan yang 40% aktif. Kemudian Ya, misalkan dari skala 1 sampai 10 ya Pak.
posisi Pak Asep dalam hal penanganan anak di kelas untuk jadi kelas yang aktif itu di mana nih untuk mencapai situasi tersebut, Pak? Skala berapa? Pos posisinya itu di skala 7 Pak Heri, paling di skala 7 gitu. Ya, 7 ya. Oke, baik. Iya, Eh, posisi Pak Asep berada di skala 7. Lalu iya. situasi ideal apa yang ingin Pak Asep inginkan? Situasi yang ideal ya tentunya, saya ingin di posisi 10 ya gitu. Jadi Ya. semua murid-murid itu berperan aktif dalam pembelajaran gitu. Kemudian ketika misalnya, diminta pendapat itu ya diharapkan, rata lah ada semuanya itu kebagian, meminta pendapat atau memberikan masukan terhadap yang lain gitu, seperti itu, Pak. Ya, baik Pak. Lalu apa modal atau peluang Pak Asep miliki untuk mencapai angka 10 itu? Kira-kira bisa menangkap maksud saya, Pak. Jadi modal apa atau Asetnya kesempatan apa itu yang ya, dimiliki Pak iya, Asep ya? iya. Kesempatannya yaitu karena saya lihat ya Pak Heri, untuk di pembelajaran itu ketika saya, identifikasi terhadap anak-anak gitu, mereka itu ternyata memang, eee, fobia lah terhadap pelajaran matematika Hmm, gitu. Jadi di anggapan ya, mereka itu bahwa pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat menakutkan, seperti itu. Kemudian, mungkin dari, identifikasi di sana mungkin saya juga ketika, apa ya, ketika, mengajar itu mungkin ada media ya atau metode yang memang belum bisa, apa ya, namanya, mmm, mengakomodir gitu, mengakomodir kebutuhan anak itu sendiri, Pak, gitu. Karena mungkin kalau saya lihat kebutuhan dan gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda, Pak, seperti itu, Pak. jadi ditangkap masalahnya mungkin yang pertama mungkin Bapak ingin fobia terhadap matematika itu hilang, kemudian media pembelajarannya mungkin Bapak mengganti dengan yang menarik mungkin Pak, seperti Pak. Nah, Iya. selanjutnya dalam mencapai tadi yang 2 identifikasi itu, apakah ada hambatan kira-kira yang dialami Pak Asep, sehingga mungkin Mas Asep melihat, siswanya masih belum aktif Pak, apakah ada hambatan? Hambatannya selain tadi ya, anak-anak fobia itu yang pertama itu mungkin lingkungan ya, karena mungkin untuk lingkungan pesantren Pak, anak-anak itu tidak ada waktu ya mungkin untuk istirahat ya, hanya sedikitlah waktu untuk istirahat, karena setelah Ya, belajar mereka ya, mengaji Pak gitu, jadi tidak ada waktu luang mhm, lagi, bahkan untuk mengerjakan tugas juga itu mereka, kesusahan gitu Pak. Jadi mereka kerjakan itu ya ada yang di sekolah, seperti itu, Pak. Karena memang, ya, di pesantren itu ya waktunya, Pak, seperti itu. ya. Saya tangkap sekali, paparan dari Pak Asep dari mungkin, pembagian waktu di pesantren, Pak. Nah, kalau begitu solusi yang dapat Pak Asep lakukan agar tadi anak itu punya bagi waktu dengan pesantren, kemudian metodenya bagaimana dan kemudian menghilangkan fobia, kira-kira solusi yang akan dilaksanakan oleh Pak Asep itu seperti apa, Pak? Ya, yang pertama saya akan komunikasi, Pak, dengan dari pihak pondok pesantren, ya. Komunikasi bahwa, memang kita harus memiliki satu arah tujuan yang sama, Pak, ketika soalnya kalau tidak ada komunikasi kasihan terhadap, anak-anak gitu. Karena anak itu kan biasanya itu waktunya bermain gitu, Pak. Nah ini kan, hampir berapa jam ya, belajar gitu, mungkin dari pagi Mhm, sampai malam mereka belajar, Pak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya terkait, metode dan media pembelajaran, saya akan merancang gitu, Pak, merancang media pembelajaran yang memang menarik gitu, untuk
peserta didik gitu. Dan selain itu medianya juga yang lebih menyenangkan, Pak, karena selain itu karena matematika itu kan, tentang konsep, Pak, sedangkan Iya. anak-anak itu, pemikirannya itu kan masih, konkret gitu, Pak. Sehingga memang, dibutuhkan selain tadi medianya itu kan ada mungkin alat peraga atau misalnya yang lain yang, membutuhkan, imajinasi anak itu supaya lebih berkembang, seperti itu, Pak. Jadi dari rencana yang Pak Asep akan laksanakan, yang pertama adalah komunikasi dengan, Iya, kemudian yang kedua merubah model atau media pembelajaran supaya anak-anak dari tadinya mungkin tidak menguasai konsep dapat menguasai konsep ya Pak. Seperti itu Pak, mungkin Pak. iya seperti itu, Pak. Nah Iya kalau iya sudah seperti itu, Pak. begitu ya, eh, kapan nih waktu untuk menjalankan rencana Pak Asep tersebut Pak? Waktunya ya secepatnya ya, Pak, yang saya harapkan itu memang di minggu-minggu sekarang lah. Tapi, selain itu saya juga harus menyiapkan dulu terkait atau merancang pembelajaran yang memang, tadi berpihak terhadap peserta didik, Pak. Merancang terkait tadi juga saya juga harus membuat tadi apa, media ya, media pembelajaran, baik itu berupa misalnya PowerPoint atau misalnya berupa alat peraga, Pak, tadi supaya kegiatan pembelajarannya itu lebih maksimal gitu. Diharapkan anak-anak lebih tertarik lagi gitu sehingga, perasaan fobia atau menakutkan terhadap pelajaran matematika itu lebih gimana ya, hilanglah gitu. Jadi mereka antusias untuk mengikuti pembelajaran. Jadi diharapkan mereka semuanya itu bisa sama-sama paham gitu, Pak, karena memang mungkin, dengan tidak aktifnya mereka itu kelihatan memang ada yang memang belum menguasai materi atau belum memahami materi. Jadi diharapkan ya seperti itu, mereka lebih memahami lagi materinya, Pak, seperti itu, Pak. Ya, betul betul. Kemudian kira-kira sarana atau prasarana atau bantuan apa yang diperlukan Pak Asep selama, menggunakan rencana atau strategi yang Pak Asep inginkan tadi, kira-kira apa, Pak? Ya untuk sarananya tadi kan, yang lebih utama itu kan, media, Pak, media pembelajaran gitu kan. Mungkin untuk selama ini media yang saya gunakan di sekolah itu kan hanya sebatas mungkin, infocus ya, kemudian laptop karena mungkin untuk yang lainnya seperti alat peraga gitu, Pak, itu masih belum ada gitu alat peraga mungkin karena gimana ya, terkait kendala biaya, Pak, seperti itu. Sehingga, permasalahannya itu di pengadaan untuk alat peraga sedikit terhambat, Pak, seperti itu. Ya, sekarang, kita bicara komitmen, Pak, supaya Pak Asep, terarah untuk melaksanakan supaya anak semua aktif, kira-kira komitmen apa yang akan dibuat oleh Pak Asep untuk mencapai tujuan supaya anak aktif di kelas? Gimana Pak kira-kira? Untuk komitmen ya jelas saya harus konsisten, Pak, terkait tadi, penggunaan, media ya dan, apa, pembuatan model dan metode pembelajaran yang memang bervariatif gitu, Pak, itu. Jadi yang terpenting itu adalah ke depannya itu saya lebih konsisten gitu, bukan hanya dilakukannya itu hanya, eee, pas, hari itu saja gitu. Dan ini memang membutuhkan waktu yang lama, Pak, gitu. Memang bukan hanya sekedar apa ya, satu kali pembelajaran atau 2 kali, bahkan ini membutuhkan waktu yang lama, gitu kan. Jadi Hmm, yang terpenting dari komitmennya itu adalah konsisten, Pak. Konsisten dalam iya, menerapkan atau merancang pembelajaran yang memang, berpihak terhadap peserta didik, seperti itu, Pak. iya, kemudian siapa yang dapat membantu menjaga komitmen agar Pak Asep tadi cenderung, harus melaksanakan tujuan yang tadi? Yang membantu jelas yang pertama itu karena tadi ada kebutuhan sarana berarti otomatis kepala, Pak, harus Iya, saya ajak bicara. Selain kepala juga tadi saya ada
untuk menerapkan tadi media ya, saya ada teman Pak, yang memang ahli di bidang IT ya, sehingga saya akan belajar kepada beliau untuk, bagaimana cara membuat atau merancang media pembelajaran yang memang menarik untuk anak-anak. Kemudian selain Ya. itu saya juga tadi kan harus komunikasi gitu Pak dengan, pondok pesantren. Kebetulan di sini ada pengurus dari pondok pesantren itu yang terlibat dalam, di sekolah gitu Pak, terlibat sebagai guru di sekolah sehingga, saya membutuhkan memang komunikasi dengan beliau agar, pembelajaran di pesantren dan di sekolah memang itu bisa satu arah atau tujuan, seperti itu, Pak. Ya, jadi dapat saya simpulkan komitmen Pak Asep adalah untuk membuat anak-anak cenderung untuk aktif di kelas dengan merubah fobia anak dari tidak suka ke matematika, pembelajaran konsepnya Iya harus dipermudah. Kemudian Pak Asep sudah mulai mulai untuk merubah atau membuat media pembelajaran yang sangat dimengerti oleh anak. Kemudian untuk menjaga komando itu Pak Asep akan menemui kepala sekolah dan operator supaya membantu kegiatan iya penyampaian menjadikan kelas aktif. Mungkin seperti itu Pak kesimpulannya. iya iya, Pak, seperti itu. Karena memang, orang-orang di sekitar itu memang sangat dibutuhkan ya, tadi kan Ya, ada kepala sekolah, ada, eee, teman yang memang sangat jago gitu di dalam pembuatan media gitu, iya, sehingga saya nanti akan belajar. Selain itu ya tadi dengan pihak pondok pesantren juga komunikasi harus tetap jalan, Pak, seperti itu. iya. Jadi saya rasa tujuan obrolan kita sudah dapat kita simpulkan dan Pak Asep sudah menyatakan Ya. sendiri seperti itu.